Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Gudang Pinjol. Nah teman-teman, kali ini saya akan membahas bukan membahas aplikasi lagi ya, membahas tentang bagaimana sih kalau kita galbay di salah satu pinjaman online. Apa sih resikonya, bakalan masuk penjara atau enggak? Nah, simak dulu channel saya ini, jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu. Terima kasih. Pinjaman online atau pinjol memang benar-benar membuat masyarakat masuk dalam lingkaran setan. Sistem yang dibuat menjadikan nasabah masuk ke dalam sistem gali lubang yang tidak berujung. Banyak yang mengalaminya dari beberapa masyarakat yang memang sudah terjebak di pinjaman online. Nah, mereka terjebak dengan pinjaman online ilegal yang dimana aplikasi tersebut hanya satu, namun menyediakan banyak pinjaman dengan berbagai nama. Dan juga yang bikin banyak teman-teman kita di luar sana yang down atau langsung frustasi dan depresi karena mereka selalu menagih sebelum tanggal jatuh tempo dan mengancam akan menyebar kontak data pribadi jika tidak dibayarkan lunas ataupun diperpanjang. Dan sampai akhirnya teman-teman kita ini harus gali lubang, tutup lubang demi menutupi atau memperpanjang pinjaman online yang sudah mereka pinjam. Nah, untuk semua yang gali lubang, tutup lubang itu karena debt collectornya menagih tidak sesuai jadwal, dan jika kita tidak membayar maka mereka akan mengancam. Dengan mengancam inilah kadang banyak teman-teman kita yang merasa down, depresi, dan ketakutan. Oleh sebab itulah terjadi yang namanya gali lubang dan tutup lubang, sehingga hutang mereka makin bertambah dan bertambah, malah tidak berkurang, yaitu bertambah dan terus bertambah, dan akhirnya mereka down dan tidak banyak juga yang memilih jalan pintas ya. Oleh sebab itu jangan sampai teman-teman mengalami hal seperti ini. Jika memang teman-teman sudah terlanjur galbay, teman-teman harus memikirkan terlebih dahulu, harus ditenangkan dulu pikirannya. Jangan sampai teman-teman ini langsung mengambil jalan pintas, hal yang tidak kita inginkan. Saya pun juga bersimpati atas teman-teman kita yang banyak yang terjerat oleh pinjaman online ilegal. Kejadian ini juga banyak menimpa dan dialami oleh masyarakat, khususnya yang belum mengetahui adanya pinjaman online atau vintage lending yang berizin dan terdaftar di OJK, dan adanya pinjaman online ilegal, di mana pinjaman online ilegal ini selalu menetapkan bunga yang tinggi, biaya yang besar, rata-rata 25% dipotong dari pinjaman, dan juga jangka waktu pengembaliannya yang sangat singkat, yaitu 7 hari, dan akan menggunakan segala macam cara dalam melakukan penagihan jika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran. Nah, untuk ini saya juga menghimbau kepada masyarakat harus berhati-hati jika ingin melakukan pinjaman online. Kita melakukan pinjaman online, sebelum kita melakukan pinjaman online, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih resiko, apa dampak dari kita meminjam pinjaman online ini. Apakah kita sanggup membayarnya, apakah kita sudah siap membayarnya. Namun yang namanya hutang tetap harus kita bayar. Tetapi jika kita sudah terlanjur dan terjerumus ke dalam lingkaran pinjaman online, solusinya memang teman-teman nggak usah lagi gali lubang dan tutup lubang. Cukup stop sampai di situ pinjaman teman-teman, dan teman-teman berusaha mencari jalan keluarnya untuk melunasi semua hutang-hutang di pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal. Gagal bayar ini juga sering terjadi di saat kita akan membayar tagihan kredit, apalagi dengan keadaan pandemi yang tak kunjung usai. Nah, untuk teman-teman yang sudah terlanjur gagal bayar atau yang memang belum bisa bayar, pasti kita semua ada solusinya dalam hal tersebut ya. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah blokir seluruh kontak yang mengirim teror atau ancaman. Nah, untuk saudara yang teman-teman yang sudah terlanjur disebar datanya, teman-teman bisa memblokir seluruh kontak dari
memblokir seluruh kontak debt collector yang sudah mengancam atau menyebar kontak data pribadi teman-teman. Dan juga langkah ini teman-teman harusnya diabaikan jika ada yang nelpon ataupun yang mengirim teror ke HP teman-teman ataupun ke yang menyebar data ke seluruh kontak teman-teman. Nah, yang kemudian yang bisa teman-teman lakukan adalah memberitahukan ke kontak HP atau sosmed untuk mengabaikan jika ada pesan atau telepon dari pinjaman online ilegal. Hal ini dilakukan untuk meminimalisirkan dampak dari tersebarnya pesan dari pinjaman online ilegal. Maka teman-teman bisa mengirimkan pemberitahuan jika ada pesan atau telepon dari pihak yang mengatasnamakan pinjaman online untuk melakukan penagihan atau ancaman agar diabaikan dan blokir nomor tersebut. Teman-teman bisa melakukan hal tersebut ya. Bisa teman-teman langsung broadcast ke seluruh kontak-kontak agar kontak-kontak teman-teman yang sudah terlanjur dikirimin teror oleh debt collector, mereka akan paham dan mengerti dengan situasi kita sekarang ya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah melaporkan ke kantor polisi. Nah, tindakan melakukan pengaduan ke kantor polisi ini jika pihak pinjaman online ilegal melalui debt collectornya melakukan tindakan penyebaran data pribadi dan menghubungi kontak yang ada di dalam handphone teman-teman atau mempermalukan bahkan mengancam terkait nyawa, maka teman-teman bisa melaporkan hal tersebut ke kantor polisi dengan dasar hukum yang sebagaimana diuraikan berikut ya, seperti yang pernah saya baca, yaitu terkait ancaman atau menakut-nakuti sebagaimana diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Kemudian yang kedua yang pernah juga saya baca terkait akses ilegal data pribadi, yaitu diatur di dalam pasal 32 dan pasal 48 nomor 11 tahun 2008 dan juga nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal yang bisa teman-teman lakukan adalah mengadukan ke Satgas Waspada Investasi ya. Jadi teman-teman bisa mengirimkan surat pengaduan ke Ketua Satgas Waspada Investasi yang beralamatkan di OJK. Nah, untuk pengaduan Satgas Waspada Investasi ini bisa menjadi masukan bagi Satgas untuk melakukan penindakan dan penutupan pinjaman online ilegal. Dan kemudian yang bisa teman-teman lakukan selanjutnya adalah mengadukan ke OJK. Nah, teman-teman bisa juga mengirimkan pengaduan maupun perlindungan hukum ke OJK dengan mengirimkan bukti-bukti yang sudah mereka lakukan seperti ancaman-ancaman melalui WA ataupun SMS. Itu bisa teman-teman jadikan sebagai pengaduan ke OJK sehingga ada bahan untuk OJK untuk menutupi pinjaman online ilegal tersebut. Untuk saat ini sudah banyak pinjaman online ilegal yang sudah ditutup oleh OJK, namun mereka tetap beroperasi dengan berbeda nama dan mengganti nama-nama pinjaman online ilegal yang sebelumnya sudah ditutup mengganti nama dengan yang baru. Nah, mungkin itulah solusi bagi teman-teman yang gagal bayar. Jangan sampai teman-teman melakukan hal-hal yang di luar nalar atau perlu teman-teman ketahui, setiap permasalahan pasti ada solusinya ya. Jangan sampai teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan diri teman-teman sendiri. Jangan frustasi hanya karena galbay, karena galbay ini kita hanya hutang kepada manusia. Dan juga ini semua hutang-hutang bisa kita lunasi jika kita memang benar-benar berniat untuk membayar hutang-hutang kita. Dan stop untuk gali lubang, jangan teman-teman tambah lagi jika teman-teman sudah terlanjur gagal
gagal bayar atau memiliki banyak hutang di pinjaman online, stop, jangan sampai menambah, dan teman-teman berusaha untuk mencari pekerjaan atau penambahan dana di luar dari pekerjaan sehingga bisa menutupi hutang-hutang teman-teman dan akhirnya selesai. Dan juga cobalah untuk jujur kepada keluarga dekat seperti orang tua, suami, atau orang yang teman-teman percaya agar mereka bisa membantu teman-teman dalam menghadapi debt collector ya. Dan inilah informasi dari saya mengenai tentang gagal bayar. Semoga teman-teman bisa mengatasi semua permasalahan dengan bijak. Dan juga pesan saya, jika teman-teman memang ingin meminjam di pinjaman online, harus tahu terlebih dahulu apa resiko dan apa resikonya kalau kita sudah coba meminjam di pinjaman online, apakah kita sanggup atau tidak. Jika sanggup, kita silakan pinjam. Jika tidak sanggup, jangan sampai kita mencoba-coba meminjam di pinjaman online ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.